Cuciin baju, trikain baju, kasih kue ulang tahun, isi you are my great bodyguard. Wah, tuh ibu PC ya. Bilang uang, hilang muka lagi loh. Ini bisa terancam sampai maksimal 12 tahun mungkin. Sudah tahu bapakmu nggak ada, mamamu sudah tua, jangan selingkuh dengan ibu dari istrimu dong. Nah, saya panik. Nah, saya tuh nggak kabur. Di situ itu semua salah itu. Ya pas saya pacaran, yang meratin saya tuh bukan NR, malah ibunya. Rozi, mantan suami Norma itu nggak pernah berzina. Dia cuman pengen curhat katanya sama ibu mertua. Tapi telanjang. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Norma Risma. Nah, kemarin ini kan kita udah dapat update-nya karena Norma Risma ini dilaporin sama mantan suaminya terkait tentang tindakan pemerasan dan penyebaran hoax, di mana Norma Risma ini mengatakan bahwa suamiku adalah selingkuhan ibuku. Ibuku telanjang depan suamiku, tapi suamiku di kamar mandi pura-pura nggak tahu. Nah, itu katanya Norma Risma. Nah, hal yang baru ini, menurut tayangan yang ini, Kuat, emang saya nggak ngelakuin gitu, Pak. Dari pihak ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada perzinahan gitu, Pak. nah di sini nih Rozi itu mengatakan ya bahwa dia tuh nggak ada sama sekali tindakan perzinahan. Di sini Rozi bilang, kita tuh emang nggak ada pernah ngelakuin apa-apa. Dari ibunya NR aja nggak pernah mengakui kan kita ada hubungan sesuatu. Nah, jadi ceritanya, saya itu sama ibunya NR itu lagi dikontrakan. Saya tuh mau curhat tentang kehidupan rumah tangga saya gitu. Biasanya nih ya, si cowok ini curhatnya sama orang tuanya. Nah, tapi kebetulan si Rozi ini mamahnya udah tua, bapaknya udah nggak ada gitu katanya. Jadi curhatnya sama mamahnya NR gitu. Jadi aku tuh pengen curhat tentang kehidupan pernikahanku. Curhat apa curcrot? Canda ya. Jadi katanya dia mau curhat gitu, tapi jadi curcrot gitu. Nah, dia curhat mengatakan bahwa ini Norma Risma ini dalam pernikahannya tuh Rozi merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena Norma ini marah-marah aja kerjanya. Marah-marahnya mungkin, kamu suami kurang ajar, masa selingkuh sama mamaku? Nah, ya wajar dong berarti. Berarti Norma Risma marah-marah gara-gara Rozi selingkuh sama mamanya. Bener dong, wajar. Siapa yang nggak marah? Bu PC. Kamu ke Bu PC ya. Pokoknya ini menurut Rozi ini marah-marah aja. Dia bilang juga, ini sebelum ini juga Norma ini nggak harmonis gitu loh. Saya yang perhatiin saya tuh mamanya. Sebelum kita menikah, mamanya tuh udah nyuciin baju saya gitu sebagai calon mantunya, setrikain baju, lalu kasih kue ulang tahun isi you are my great bodyguard. Wah, tuh ibu PC ya. Nyambung sana terus ya. Pokoknya itu lah katanya. Pokoknya mamanya ini baik banget. Nah, di sini ya, oke, kita stop dulu ceritanya sampai sini. Di sini ada celah nih menurut Let's Go. Celah dari cerita Rozi ini adalah kenapa mamanya segitu baiknya sama Rozi sampai berani nyuciin baju dan ngerawat Rozi bahkan sebelum Rozi sama Norma ini menikah. Karena menurut versinya Norma, si ibu dan si Rozi ini sudah ada hubungan sebelum dia menikah. Nah, jadi nyuciin bajunya si Rozi itu adalah kecurigaan ya. Mama kok nyuciin baju Rozi sih? Nggak nyuciin baju aku? Emang yang anak mama itu aku apa Rozi gitu? Papa aja jarang mama cuciin bajunya. Selain baju yang mama cuciin, apalagi yang mama cuciin dari Rozi? Kan penasaran ya. Nah, segitu deketnya hubungan si ibu NR ini, ibu Norma ini sama si Rozi gitu. Ya, menurut Let's Go wajar banget sih, curiga banget si Norma ini. Apalagi dari versi Norma sempat mengatakan bahwa mamanya dan si Rozi ini chat-chatan mesum gitu loh. Lagi dicuciin bajunya. Ini kan tambah-tambah curiga. Itu udah cuciin baju, chat mesum lagi. Nah, ini curiga banget nih Norma di posisi ini ya. Masuk nih di dalam kontrakan, nggak ada siapa-siapa kan. Tuh saya juga panik kan, Pak. Yang namanya pastilah orang-orang nyangkanya ini pasti perzinahan nih gitu, ini pasti ini. Tapi semua itu nggak benar gitu tuh. Nah, jadi dia juga bilang ceritanya, ini nih saya juga kaget, tiba-tiba saya lagi ke kontrakan gitu. Nah, ada ibu mertua saya, kita memang mau curhat. Nah, terus tiba-tiba digerebek tuh, saya lagi di kamar mandi mau kencing. Nah, ibu mertua saya mungkin kepanasan, jadi bajunya dibuka gitu. Nah, di sini saya udah takut, wah jangan-jangan nih saya udah dicurigain nih berzina gitu. Ini dia bilangnya kayak gitu keterangannya. Nah, Let's Go ngerasa di sini aneh banget ya, karena
Yang pertama, setelah kamu menikah, orang warga-warga datang dan mengira kamu berzina. Karena apa? Karena histori kamu dengan si mamanya ini sudah punya hubungan sebelumnya. Dari cecetan mesum juga kan gitu. Nah, dan nggak cuman itu. Dari pamannya si Rozi, namanya Rudia. Nah, mereka juga menjelaskan bahwa jauh sebelum kasus ini viral, mereka, si Rozi sama si mamanya ini, si ibunya NR ini pernah membuat surat pernyataan. Nah, di mana surat pernyataan ini adalah tidak menceritakan aib dari perselingkuhan si mamanya dan juga si Rozi ini. Dengan cara membayar 25 juta, yang dimana di awalnya dimintai 500 juta oleh Norma. Namun, kedua belah pihak hanya membayar 25 juta sebagai tanda kutip tutup mulut. Tutup mulut, jangan cerita kemana-mana ya gitu. Sampai akhirnya Norma menceritakan hal ini di media sosial dan viral. Nah, oke. Tapi dari surat pernyataan ini, kita bisa lihat bahwa hak atau kewajiban dari Rozi itu udah dibayarin 25 juta rupiah sebagai uang ganti rugi lah, uang tutup mulut seperti itu. Namun Risma tetap menceritakan di media sosial. Nah, ini kalau dari surat ini ada materai atau nggak di depan notaris, ini mungkin punya kekuatan hukum di mana Rozi bisa menuntut si Norma bahwa dia berbohong nih, kita udah bayar 25 juta tapi tiba-tiba cerita saya disebarin, kan saya malu ya. Bilang uang, hilang muka lagi loh. Dan juga kamu hilang hati karena selingkuh dengan mamanya. Semua sudah hilang kamu. Nah, itu sih menurut Let's Go. Nah, tapi dengan kejadian tersebut, sekarang si Rozi ini menggandeng pengacara. Entah Rozi menggandeng pengacara atau pengacaranya menggandeng Rozi. Melihat celah nih, oh ini kasus viral nih, kita tuntut balik aja nih gitu. Ini nggak tahu ya, juga aja seperti itu. Nah, anggaplah Rozi menggandeng pengacara dari keluarganya Rozi juga, karena dia bilang mungkin malu ya, udah keluarin duit banyak, udah hilang uang, hilang muka lagi sekarang. Nah, jadi di switch lah, dibaliklah sama Rozi bahwa itu semuanya nggak ada ceritanya. Ini Norma yang memeras saya 500 juta, padahal saya nggak ada berzina tuh, saya cuman di kamar kok, saya cuma di kontrakan, terus nggak pakai baju, telanjang, memang ngapain? Susun aja nih orang-orang. Berduaan cewek cowok nggak pakai busana di kamar kontrakan, ngapain? Habis nge-gym lah, ngapain lagi? Panas kan, gym gitu, workout gitu. Jadi konbuser jarang pakai baju juga nih kalau nge-gym. Tapi sayangnya di rumah kontrakan tidak ada alat gym, tidak bisa dibantah, maksudnya tidak bisa dibenarkan kamu. Kalau di rumah, di kontrakan kamu ada alat gym, mungkin bisa digunakan, itu alasan. Nah, tapi dengan histori yang kamu punya, serta dengan tayangan video yang kamu bilang kamu lebih nyaman bersama Ibu Norma, sudah pasti kita tahu itu adalah perselingkuhan. Tapi dari segi hukum ya, kita lihat aja dari segi tindakan pidana, Norma ini minusnya ya itu di kekurangan di bukti ya, di bukti video dan bukti foto. Tapi jangan lupa, tindakan pidana ini ada cukup 2 alat bukti aja untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan juga keterangan terdakwa gitu. Nah, dari saksi-saksi yang ada, itu bisa banyak saksi kan yang menggerebek, itu juga udah bisa. Keterangan korban juga bisa, keterangan ahli juga bisa, juga banyak. Pasti banyak banget ahli ini yang mendukung Norma ini tentang kasus perselingkuhan. Namun, ini logika bodoh Let's Go aja ya. Let's Go rasa, kalaupun Norma menuntut si Rozi ini, itu hukumannya kayaknya cuma 9 bulan deh dari Let's Go cari di sini ya, hukuman tindakan perselingkuhan ya yang dilindungi oleh hukuman perkawinan itu kurang lebih akan ditahan 9 bulan. Namun kalau surat perjanjian itu sah secara hukum yang dimiliki oleh si Rozi, nah ini gawatnya nih, Norma ini bisa terancam sampai maksimal 12 tahun mungkin karena tindakan pemerasan dan juga pencemaran nama baik UU ITE itu. Nah, tapi kalau UU ITE, Let's Go rasa Norma masih menang karena Norma menceritakan hal yang sebenarnya terjadi gitu. Tapi kalau surat perjanjian di mana Rozi sudah membayar 25 juta dan itu suratnya sangat sah di mata hukum, nah posisi Norma nih yang agak bahaya nih gitu. Nah, tunggu aja nih. Ataupun dua-duanya kena hukum, tapi si Rozi cuma dihukum 9 bulan, Norma bisa dihukum 12 tahun gitu. Dengan 2 tindakan pidana yang berbeda gitu menurut Let's Go ya. Nah, menurut kalian yang lebih expert di bidang ini gimana sih kemungkinannya mereka akan bertarung di tindakan hukum yang berbeda gitu? Coba komennya di bawah. Nah, selain itu Rozi juga kayak flying victim gitu. Dia bilang menurut versi Norma kan dia bilang Rozi ini flying victim, orangnya manipulatif gitu. Nah, di sini juga ada omongan Rozi yang bilang kasihanlah saya, mama saya udah tua, saya udah selesai dari pekerjaan saya, papa saya juga sudah nggak ada. Ini dengan cerita seperti ini, ya gimana dong, saya kan masih muda nih, nggak bener ini ceritanya. Nah, ini ya adik Rozi, saya kasih tahu ya,
Sudah tahu bapakmu nggak ada, mamamu sudah tua, jangan selingkuh dengan ibu dari istrimu dong. Sudah tahu itu semua, ya jangan digunakan hal ini sebagai playing victim gitu. Menurut Let's Go ya, jadi lebih baik kamu gunakan mamamu sudah tua, papamu nggak ada. Ini kamu gunakan sebagai kerja keras gitu. Mama mertuamu sudah nyuciin baju, lalu istrimu sudah baik hatinya bekerja juga. Nah ini kamu jadikan pacuan sebagai lelaki, sebagai top G gitu. Kamu oke, semuanya udah membantu aku, alam semesta udah baik. Sekarang aku adalah tumpuan dari keluargaku. Mamaku sudah tua, biar aku yang menafkahi. Ibu mertuaku nyuciin baju, aku beliin mesin cuci supaya nggak dicuciin lagi. Ini istriku normal walaupun marah-marah, aku tampar pakai uang dengan kerja kerasku supaya dia full senyum, bukan full marah-marah. Nah, aku tidak akan selingkuh dan aku akan setia sama dia. Dengan begitu dia tidak pernah marahin aku lagi karena aku adalah real gentleman. Itu dong motivasinya dong. Kenapa kamu malah selingkuh dengan ibunya? Siapa yang nggak marah? Istri. Aduh, ini kaget. Tetangga Norma aja marah, apalagi Normanya gitu loh, gitu. Nah ini ya mungkin kesalahan di masa muda, tapi kesalahannya sih aneh sih. Nah, tapi ya, ini ending kesimpulannya. Rozi ini akan kalah 100% kalau apa? Kalau Ibu Norma mengakui semuanya. Jadi omongan Rozi playing victimnya atau enggak cerita yang dibalik seakan-akan Norma yang memeras Rozi, itu semua akan terbantahkan kalau mamanya Norma akhirnya buka suara dan mengatakan benar, saya salah, saya hilaf, semua dosa di saya, yang terjadi saya memang sempet udah agak lama sama mantu saya, sekarang saya mau menebus dosa saya. Nah ini kita lihat mamahnya akan berkata seperti apa. Apakah mamahnya akan mengakui kesalahan yang dia perbuat sehingga si anaknya ini akan terbebas dari tindakan pidana yang dilaporkan oleh si Rozi, atau malah mamahnya ini akan bersama si Rozi mengatakan bahwa ya memang anak saya tuh udah marah-marah, tukang ngibul lagi gitu, setengah-setengahnya sama aja gitu. Nah ini semua kuncinya ada di mamahnya. Kalau sampai mamahnya buka suara, apakah dia lebih condong, apakah dia akan balik ke anaknya ke jalan yang benar, atau dia bakal lebih bandel gitu, atau lebih rebel malah ke Rozi gitu. Jangan lupa Rozi, dalam surat An-Nisa ayat 23 itu menjelaskan, menikahi ibu istrimu dalam kurung mertua adalah perbuatan haram. Rozi, jangan sampai kepikiran untuk menikahi mertuamu ya. Nah, ini bener nggak nih? Sobat-sobat Let's Go yang muslim tolong diperbaiki atau disuarakan kalau memang ayat ini benar ya gitu. Itu adalah haram menikahi mertuamu. Let's Go dapat dari National Ogizone. Makasih banyak yang udah nonton. Itu dia update tentang Norma kali ini. Kita tunggu aja gimana nih ibunya akan speak apa enggak. Nah, thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan.